Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini, Jumat 8 Mei 2020, saya Budi Mariono akan menyampaikan materi terkait dengan membuat buku ber-ISBN dan bagaimana caranya mendapatkan ISBN secara gratis. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di dalam pembuatan buku ini kita membuat harus punya tujuan. Di mana tujuannya salah satunya yaitu untuk mencapai atau mencari angka kredit yang nanti digunakan untuk kenaikan pangkat. Tentunya motivasi kita itu dulu. Jadi tidak termotivasi kita membuat buku, nanti kita cetak banyak, mungkin puluhan ribu buku, terus kita jual. Bapak Ibu yang hormati, jadi kita fokus di dalam membuat buku. Itu saran saya seyogyanya yaitu membuat buku pelajaran atau buku pelajaran yang kita gunakan untuk mengajar peserta didik kita. Strategi yang perlu saya sampaikan, kenapa saya bisa menulis buku itu banyak sekali. Sejak 2004 hingga sekarang, sudah 16 tahun, saya menulis buku ber-ISBN itu ada sekitar 50-an. Tentunya saya punya 50 subfile buku tersebut. Ketika buku tersebut 50 file itu akan saya rubah covernya, kita rubah judulnya lagi, itu sangat bisa. Jadi untuk penilaian angka kredit publikasi ilmiah membuat buku ber-ISBN, saya pribadi tidak ada masalah, tidak ada kendala, karena bisa mencari ISBN-nya secara gratis dari penerbit saya, yaitu penerbit Yayasan Diklat Visi. Bapak Ibu yang hormati, kenapa saya pilih buku, tidak pilih PTK? Ini saya ambil langkah karena untuk kenaikan pangkat 3B ke 3C atau 3C ke 3D. Kalau 3D ke 4A ini wajib, salah satunya harus ada penelitian tindakan kelas. Maka Bapak Ibu, untuk membuat atau mencari nilai PKB agar teman-teman itu tidak mengalami kesulitan, saya menyarankan membuat buku saja, tidak membuat PTK. Tapi ini memang sesuai kenyamanan masing-masing. Kalau saya cukup membuat buku saja, buku ber-ISBN. Seperti yang saya tunjukkan seperti ini ya, buku memperbaiki radiator. Ini 68 halaman. Ini aja sudah bisa dinilaikan untuk mendapatkan angka kredit nilainya 3 karena ada ISBN-nya. Tentunya Bapak Ibu juga harus begitu, membuat buku sesuai kemampuannya terus dicarikan ISBN. Ini buku juga karangan saya nilaikan untuk angka kredit publikasi ilmiah ini juga nilainya 3. Terus buku juga ini 3 serangkai K3. Ini juga ada ISBN-nya. Ini juga nilainya 3. Ini juga buku cylinder head. Ini juga nilainya 3. Bapak Ibu bisa membuat buku, harus yakin. Kenapa? Bahasa Jawanya wong kita WA saja sehari itu berapa juta kata yang kita tulis di dalam HP kita. Seandainya tulisan kata itu kita rangkum atau kita copy paste di Word ya, itu berapa juta kata atau berapa kalimat yang bisa kita buat. Nah, ini caranya membuat buku yang cara efektif, bisa banyak. Ini kalau anak guru-guru SMA, SMK, MA, MTS
ini bisa melibatkan siswa. Contoh, siswa dikasih daftar isi. Setiap siswa beda-beda. Disuruh mencari di internet, pakai web, buka, copy paste, mengambil gambar, mengambil kalimatnya. Semuanya ketika mengambil sumbernya diberi. Misalkan www mana. Ini cara yang pertama. Jadi cara pertama ini efektif. Ketika kita memiliki siswa 30 siswa per kelas, semuanya diberi tugas. Download, copy paste di internet. Masing-masing siswa 100 halaman, maka dikali 30 siswa itu sudah mendapatkan 3000 halaman. Tebalnya itu sampai 6 rim ya, 3000 halaman. Atau 3 rim. Sangat tebal sekali. Nah ini efektif. Time is money, waktu sangat berharga sekali. Kita melibatkan siswa untuk membuat buku mentah kita yang sudah berwujud file. Mungkin nanti bisa distorkan via flash disk. Tugasnya dikumpulkan via flash disk. Lanjutan tinggal copy paste, masukkan. Ini judulnya apa? Ini bab apa? Ini bab apa? Ini bab apa? Yang kedua, kita bisa menggunakan buku-buku bekas yang ada di meja kerja kita, atau mungkin di perpustakaan yang bisa kita pilih-pilih. Contoh, ini kita memiliki buku 3 penerbit, judulnya buku sama, di kurikulumnya sama. Nah ini kita sobeki, kita pilih-pilih. Buku ini bab 5 ganti ini, bab 1-nya diganti dari buku ini, bab 2-nya diganti buku ini. Setelah disobek-sobek, ditata tadi, ini diketikkan pakai jasa ketik. Bisa di belakang UNS 11 Maret, UMS, atau jasa ketik di sekitar Anda. Mungkin per lembar Rp300 atau per lembar Rp500. Ketika ini sudah diketikkan menjadi file, berarti kita sudah memiliki 1 judul buku. Mudah kan? Nah ini cara yang kedua seperti itu. Nah tinggal sekarang kita mengemas. Kita sudah punya soft-file buku ini, kita punya soft-file buku ini, kita punya soft-file buku ini, barulah kita mengkonsep judul. Oh buku ini judulnya tentang ini. Setelah memiliki judul, Bapak Ibu menulis yang kedua itu daftar isinya. Isinya apa? Ini ya. Setelah isinya ketemu, baru membuat kata pengantar. 3 halaman saja, judul, daftar isi, kata pengantar. Kirimkan ke saya. Sehari atau beberapa hari nanti kita konsep, kita kirimkan ke Perpustakaan Nasional, mengusulkan ISBN buku Anda. Tentunya ini membuat nyaman bagi kita. Setahun kita misalkan punya 5 ISBN, 5 judul buku. Logikanya kalau buku kita itu 5 kali 3 angka kredit, itu sudah 15 angka kredit. Kalau setahun kita itu bisa membuat 5 buku, 3 tahun kita sudah membuat 15 buku, 15 kali 3 itu sudah 75 angka kredit. Buku tidak perlu dicap dinas ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, buku tidak perlu dicap dinas. Tetapi untuk pengajuan DUPAK, buku ini cukup difotokopi. Dilegalisasi oleh kepala sekolah, menyatakan bahwa buku ini asli dari tulisan Anda. Kami dari penerbit juga bisa membuatkan surat keterangan asli bahwa Anda sebagai penulis buku tersebut, nomor ISBN-nya tersebut, itu bisa. Tetapi kalau Anda itu menginginkan surat keterangan ISBN asli dari Kantor Perpustakaan Nasional Jakarta, nah tentunya ada biaya. Nah, teman-teman cukup mengganti saja uang perjalanan saya ke Jakarta. Baik, enaknya ya pesawat, jangan kereta. Kalau kereta terlalu lama. Supaya sehari itu bisa jadi. Ini
kalau berkenan ya. Bapak Ibu yang hormati, nah itulah cara menulis buku dan mendapatkan ISBN secara mudah dan gratis. ISBN-nya gratis. Kalau surat terangan dari Jakarta, ya saya butuh ke sana untuk memproses bahwa buku itu betul-betul karangan Anda, karya Anda, buku Anda sudah dikumpulkan di Perpustakaan Nasional sebanyak 2 buku. Bapak Ibu yang hormati, saya kira itu ya dalam materi pembuatan buku ini. Lah ini saya tukar wawasan. Semoga wawasan ini bisa memacu Anda, memahamkan Anda supaya Anda ora gelo mengikuti diklat apa saja bayar, berbiaya, jerba sukimawa beo. Anda mendapatkan sertifikat pelatihan tetapi tidak dinilai oleh tim penilai. Nah ini harus dibuktikan Anda dinilai atau tidak, ini harus dibuktikan. Saya selama tahun 2008 sampai sekarang nilai pengembangan diri saya itu hampir setiap tahun itu di atas 10. Jadi sertifikat-sertifikat tanpa cap